Teman, ini adalah video kedua. Ya, sekarang kita membahas mengenai formulir di bagian Cortex yang bisa menyelamatkan biaya promosimu. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kebagian tentunya ini adalah bagian yang lebih mendalam soal kenapa sih biaya promosi ini sering banget jadi masalah pas pemeriksaan pajak. Di dunia pajak, biaya promosi ini sering jadi sasaran empuk petugas pajak karena adanya kewajiban teknis bernama daftar nominatif yang diatur dalam PMK nomor 2 tahun 2010. Pasalnya adalah pasal 6. Di sana tertulis jelas bahwa wajib pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain, dan daftar itu harus dilampirkan saat menyampaikan SPT tahunan PPA Badan. Jadi ini adalah bukan peraturan baru, tetapi ini adalah peraturan lama di mana Cortex mengadopsi ini semua dan menjadi satu lampiran khusus. Gimana kalau lampiran ini nggak dilampirkan? Maka biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sesimpel itu, tapi dampaknya mematikan betul-betul buat arus kas perusahaan teman-teman. Masalah teknis yang sering muncul adalah kesalahan klasifikasi. Kadang teman-teman masukin deh biaya makan tim marketing atau uang transport orang lapangan ke dalam akun biaya promosi. Secara akuntansi ataupun bisnis, mungkin ini nggak masalah karena mereka nggak lagi ngerjain tugas di perpajakan. Tapi kalau untuk perpajakan, maka secara detail biaya ini harus dipisahkan. Ini bukanlah biaya promosi yang dimaksud oleh PMK 02 tahun 2010. Biaya promosi yang boleh dikurangkan itu harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu biaya iklan di media elektronik atau cetak, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan juga biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Jadi, kalau uangnya dipakai buat beli bensin, mobil operasional, marketing, ya masukin deh ke biaya transportasi. Jangan dipaksa masuk ke biaya promosi. Kenapa begitu? Karena biaya transport nggak butuh daftar nominatif sedetail biaya promosi. Begitu teman-teman masukin ke akun promosi, petugas bakal tagih daftar nominatifnya. Dan pas teman-teman nggak bisa kasih rinciannya, siapa penerimanya secara detail per transaksi, kemudian ya hal ini langsung dikoreksi. Lalu ada lagi masalah soal kewajaran. Petugas pajak bakal ngelihat nih apakah biaya promosi yang teman-teman keluarin itu wajar menurut adat kebiasaan pedagang yang baik. Bayangkan kalau omset usaha teman-teman cuma 1 miliar setahun, tapi biaya promosinya mencapai 900 juta rupiah. Itu kan sepertinya nggak masuk akal ya teman-teman. Kecuali kalau teman-teman memang lagi bakar uang di tahun pertama bisnis. Tapi kalau sudah tahun kelima tetap begitu, petugas bakal curiga. Dan curiganya apa? Yaitu pengalihan laba atau biaya yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama bisnis. Itulah kenapa di Cortex setiap pengeluaran promosi harus ada bukti kontraknya, bukti otentiknya. Kalau hal itu berupa sponsorship atau kegiatan yang didasarkan pada perjanjian tertentu. Kolom keterangan di lampiran 11A bagian 1 Cortex sekarang mewajibkan teman-teman buat isi nomor dan tanggal kontraknya secara lengkap. Gak bisa lagi cuman tulis biaya iklan bulan Agustus tanpa ada bukti dasarnya. Nah, bicara kalau bagian Cortex, teman-teman harus tahu kalau sistem ini punya fitur validasi yang jauh lebih kejam lah ya dari sistem lama. Di aplikasi Cortex, sebelum teman-teman bisa mengisi daftar promosi, teman-teman harus jawab dulu pertanyaan di formulir induk bagian H, angka 21 huruf F yang nanya, apakah teman-teman punya biaya promosi? Begitu teman-teman jawab iya, maka sistem akan membuka pintu buat lampiran 11A bagian 1. Di sana ada pilihan buat input manual satu persatu, atau kalau daftarnya banyak banget, teman-teman bisa impor saja pakai file XML itu. Tapi ingat, kalau nomor identitas itu wajib diisi, isinya bisa NPWP, bisa NIK, atau identitas lainnya dari pihak yang menerima uang promosi tadi. Inilah yang bikin banyak teman-teman pengusaha pusing, terutama kalau promosinya begitu massal ke banyak orang yang kita nggak tahu siapa identitasnya. Tapi tenang dulu teman-teman, jangan langsung panik. Aku punya analogi biar teman-teman cukup tenang di sini. Bayangkan teman-teman lagi bagi-bagi sampel kopi gratis di tengah alun-alun kota. Orang yang datang berkerumun, ribuan jumlahnya. Masa iya kita mintain KTP satu persatu cuman buat laporan pajak? Tentu hal ini juga nggak akan praktis kan? Di dunia perpajakan untuk kegiatan promosi yang sifatnya massal seperti pemberian sampel tadi, biayanya tetap kok boleh dikurangkan. Hal ini berdasarkan pasal 4 PMK 02 tahun 2010. Besarnya biaya yang dapat dikurangkan untuk pemberian sampel adalah sebesar harga pokok sampel produk tersebut.
Tentunya asalkan hal ini belum dibebankan dalam perhitungan HPP perusahaan. Untuk daftar nominatifnya, teman-teman bisa bikin rincian per kegiatan, misalnya nama kegiatannya, promo, sampel, alun-alun, lokasinya di mana, di Jakarta, tanggalnya sekian, dan total nilai barangnya berapa. Yang penting adalah adanya bukti pendukung seperti foto kegiatan atau berita acara pembagiannya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke video yang ketiga. Video apa ini? Yaitu terkait dengan perbedaan biaya entertainment dan biaya promosi. Tentunya dalam kaitannya dengan PPh 23. Oke teman-teman, segitu dulu video ini. Semoga berguna buat kita semua. See you, bye-bye.